Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Gamis. Ngaji Kamis sore Ika di Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Ustadz, bagaimana untuk menyikapi ya, kita kan hablum minan nas dengan saudara-saudara atau lingkungan, sedangkan kita sudah berusaha bertakwa ya, setakwa-takwanya, misalnya membaca Al-Quran, sholat, apa perintah Allah. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengejek, menghina ya, menghujat ya, bahkan kalau saya tidak membaca surat wal kalimina ghaidha ya minan nas afina minan nas, itu mungkin sudah meluap emosi. Itu bagaimana? Misalnya seperti ini ya, sholat kebiyen jungkal-jungkel kok gak soge-soge gitu ya, atau kok ya ditimpa penyakit itu loh gitu ya, gitu kan kadang-kadang kan aduh gimana, sedangkan itu yang ngomong itu kadang-kadang masih saudara sendiri gitu loh. Apakah kita boleh terus misalnya ngambek diem gitu loh, ndak nyopo gitu loh ya? Ya itu minta motivasinya gimana Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mungkin monggo. Bapak terlebih dahulu. Kalau nggak ada disambung Bu Susi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan bahwa agar kita selalu takwa, apabila orang melakukan kesalahan maka maafkan. Nah, yang saya tanyakan, apabila kita melakukan kesalahan tapi kita sudah berusaha untuk meminta maaf tapi belum juga dimaafkan, sampai-sampai 3 tahun tapi kita sudah berusaha untuk datang tapi tidak dimaafkan. Saat kita ketemu, kami berusaha menyapa tapi tidak, tetap dengan keras hatinya beliau tidak mau memaafkan. Nah, itu bagaimana Ustadz untuk mengatasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mawon Ustadz, monggo. Ya. Dulu. Baik, terima kasih. Sudah? 2? Oke. Ibu-ibu sekalian, pertanyaan yang pertama, nah itu Bu yang harus kita sebut dengan sabar tadi Bu ya. Monggo Ibu Pirsani surat Qaf. Monggo Ibu Pirsani surat Qaf. Surat 50 ya Bu. Monggo kalau membawa Al-Quran jenengan pirsani surat 50. Oke. Jawaban pertanyaan panjenengan lengkap di sini Bu, surat Qaf ya, yaitu pada ayat 39. Sebelum saya masuk ke ayat ini, saya ingin sampaikan terlebih dahulu, manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar imannya. Makin tinggi kadar imannya, makin hebat kadar ujiannya. Pertanyaannya, siapa orang yang imannya paling kuat? Nabi Muhammad. Maka siapa orang yang ujiannya paling hebat? Ya Nabi Muhammad. Kalau belum ada Nabi Muhammad, orang yang paling kuat imannya bernama Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Siapa orang yang paling hebat ujiannya dari Allah? Ya mereka, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, ujian, bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi itu koyo opo?
Kayak opo? Di dalam surat Qaf 39 Allah berfirman begini, fasbir, maka bersabarlah wahai Muhammad, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan. Orang-orang kafir ngomong-ngomong ngilokno awakmu karena kamu berdakwah, sabaro, bersabarlah. Jadi ujian yang menimpa panjenengan Ibu itu mirip dengan ujian yang menimpa Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita dengan Nabi Muhammad itu satu jalur. Nabi Muhammad amar ma'ruf nahi mungkar, kita juga amar ma'ruf nahi mungkar. Maka apa yang menimpa Nabi Muhammad kemungkinan besar menimpa kita. Karena itu nasihat untuk orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yang mengajak kebaikan, itu cuma satu, sabarlah. Sabar terhadap apa? Bukan sabar terhadap apa-apa, tapi sabar terhadap, di sini langsung alama yaqulun. Nek dhek ngomong ini, ngomong ini, lawanlah dengan sabar. Sabar itu berarti kalau kemarin kita berdakwah, ya sekarang kita tetap berdakwah walaupun dilokno wong. Wah, sampean sok bunyai ora apa-apa. Ora usah tinggep, mau nek bunyai temen lah ya apik to. Nah. Tuh. Yang kedua, musuhnya, lawannya, satu tadi sabar. Nomor dua, supaya sabar itu kuat, ibu-ibu sekalian, banyaklah bertasbih. Nih lihat nih. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla al-ghurub. Bersabarlah pada waktu, bertasbihlah, memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari, wa qablal ghurub, dan sebelum terbenamnya matahari. Oke? Clear ya Bu? Ya. Lihat ayat yang terakhir 45. Lihat ayat yang terakhir 45. Nahnu, kami siapa? Gusti Allah. A'lamu, luwe eruh, bima yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan. Jadi orang kafir ngomong apa wae ngelokno Nabi Muhammad, aku ngerti. Wa ma anta alaihim bijabbar, tetapi kamu Muhammad alaihim, terhadap orang-orang kafir itu, bijabbar, bukanlah orang yang mekso-mekso. Maksudnya apa? Oh, jadi paksa-paksa, carno ngomong aja biasa, gak usah dipaksa-paksa gitu ya. Ya kan? Nah, kepada orang-orang yang memang percaya adanya hari kiamat, fadzakir, maka ingatkanlah orang-orang yang percaya akan adanya hari kiamat bil Quran, dengan Al-Quran. Hiburlah orang-orang yang merasa hatinya tersinggung, tapi mereka ini percaya kepada hari kiamat. Hiburlah mereka itu dengan Al-Quran. Ini caranya. Saya teruskan Bu ya. Panjenengan lihat surat 52 ayat yang terakhir. Ayat 48 Bu. 48 49. Wasbir, dan sabarlah wahai Muhammad, li hukmi rabbika, terhadap perintah dari Tuhanmu. Maksudnya kalau kamu menjalankan kegiatan dakwah, sabar saja Muhammad, sabaro. Fa innaka bi ayunina, karena sesungguhnya kamu iku tak delok terus. Siapa yang ngomong delok? Gusti Allah. Ini persis kalimatnya Allah terhadap Nabi Musa. Kalau kepada Nabi Musa, Allah itu mengatakan idhab ila fir'aun innahu tagha. Wahai Musa,
kamu datanglah kepada Fir'aun, dia melampaui batas, elingno gak oleh ngene ngaku-ngaku Tuhan gak apik ya. Loh, saya nanti akan diseneni, akan dimarahi anu ya. Apa jawab Allah? Ini sesungguhnya saya asma'u mendengar, wa aro aku ngrungokno, ambek aku iki ndelok awakmu iki lapo. Tenang ae, tak lindungi tekan mburi. Bahasanya saya backup kamu dari belakang. Begitu. Jadi ketika kita berdakwah, kita harus merasa di backup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak boleh sakit hati. Lebih baik sakit gigi. Ya, jadi kalau kita berdakwah tidak boleh gondoan. Iya, betul. Dan harus kita tempuh segala 1001 cara. Ya, sebagaimana cara yang paling pertama itu selalu saya diingatkan oleh Mbah Rajiman, namanya diplomasi perut. Nggih, Mbah? Cocok itu, Mbah. Betul, memang begitu. Maksudnya apa? Nek ono wong kita dakwahi kok gondak-gondok, jaan mangan. Itu jawabannya. Lho apa betul begitu? Iya. Nek loro paranono. Nek melarat ke ono duwe, itulah jawabannya. Lho kok nyimut Ustaz? Lho Gusti Allah ngongkone ngono piye? Ya kan? Kalau kita berdakwah itu judulnya banyak jalan menuju Mekah. Nang Mekah itu iso liwat Juanda, nang Mekah itu iso liwat Jakarta, nang Mekah iso liwat NTB, nang Mekah iso liwat Dubai, bisa. Gak kena liwat kene, kene mana kene terus. Gak kena dikandani ya dikei duit, gak kena dikei duit ya didadekno apa kono, dihormati. Gak kena ngono diapakno maneh, yang kira-kira orang ini tetap berinteraksi dengan kita. Sekaligus menjawab pertanyaan Bu Susi. Pertanyaan Bu Susi jawabannya ada pada surat 41, Bu. Apa, Bu? Hamim As-Sajadah. Ayatnya 32 kalau saya tidak salah. Itu jawabannya ada di sana. Jadi kenapa Nabi itu kalau ada orang memerangi maka beliau mendatangi sebelum diumumkan perang loh ya. Kalau sudah diumumkan perang lain lagi masalahnya. Sudah? Jadi ayatnya bunyinya begini, la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dengan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan, maka tolaklah yang jelek itu dengan yang baik. Kembali lagi, kalau ada orang tidak nyopo sama kita, tuh kok no jajan, lo kok begitu? Iya, ini ayatnya begini, tidak boleh dibalik ayat ini. Jadi kalau mereka gondok ya jangan digondoi. Saya mau nanya nih ibu-ibu, kalau ibu-ibu lagi tidak bersahabat sama suami atau suami lagi tidak bersahabat sama istri, ibu memberikan apa sih sampai suaminya mau kembali? Ya kalau ini yang paling enak. Sendok tukokno tahu campur bapakmu gondok iki. Senengane bapakmu tahu campur, engko tak dakek kene lawis meneng. Nah. Begitu. Ya iya, kalau kepada suami begitu, kepada orang juga begitu, sama, karena suami dan orang lain itu sama secara manusianya. Idfa billati hi ahsan, tolaklah kebaikan, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Gusti Allah itu kalau kita datang kepadanya dengan lari-lari kalau kita datang kepadanya dengan berjalan, Allah itu datang kepada kita dengan lari-lari kecil. Itu Gusti Allah. Kalau kita datang kepadanya dengan lari-lari kecil, Allah itu berlari kencang datang kepada kita. Kalau kita kembali kepada ahsin kama ahsanallahu ilaika,
berakhlaklah baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berakhlak baik kepada kita, itu berarti nek ana wong elek lawane iku apik, jangan elek dilawan elek, gak nyambung. Dan ini dipraktekkan oleh, mohon maaf, non muslim. Ada orang diajak masuk ke agama lain, kamu jangan gini ya, kamu masuk agama saya, moh ya diteri Indomie apa ngono. Suwe ya, ini tadi katanya Mbak Rajiman, diplomasi perut gitu. Memang betul begitu itu. Lihat tuh dalam konsep zakat, salah satu penerima zakat itu wal muallafati qulubuhum. Kalau ada orang masih diajak bicara tentang Islam itu diapot, ya kan? Kalau ada zakat disuruh apa? Kasih. Nah, orang-orang yang sedang berada pada posisi tidak bersahabat dengan kita, jawabannya juga harus kita berbuat baik kepadanya. Cuma Ibu Susi ada satu hal yang ayat itu tadi terusnya, idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu, maka tiba-tiba saja antara kamu dengan orang yang kamu bertengkar dengannya ada watun, ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Kalau sudah yang jelek ditolak dengan yang baik, maka nanti kamu akan menjadi teman akrab dengan orang yang itu sudah terbukti di mana-mana. Jangan kemudian non muslim yang mengerjakan ini harus kita. Nah, terus begini, Ustadz, apakah itu selalu manjur? Jawabannya tidak selalu. Jawabannya tidak selalu. Kenapa? Karena memang ada orang yang hatinya tertutup, yang disebut oleh Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ada yang lain, yaitu orang yang dengki. Nek dengki gak ono tokone. Orang berbuat dengki itu bukan ada orang dengki kepada kita, kemudian orang ini ya kan berbuat jelek sama kita. Kalau kita tanya kenapa kamu berbuat jelek sama si fulan, yo gak ono ya kepengin ae nglakoni elek. Nah ini namanya dengki, gak ono sebabe. Mungkin karena iri, mungkin karena apa, mungkin karena apa, mungkin karena apa. Intinya itu gondok. Sebagaimana ahli kitab itu dengki kepada orang Islam. Nek ditakoni apa wong Islam iki nyolong duitmu, enggak. Lah terus lapo? Ya aku kepengen nyikat ae panjenengan. Niku kemen gak ono tokone. Sama dengan cinta. Cinta kan tidak ada tokonya. Orang jatuh cinta itu bisa karena cantik, bisa juga karena kenapa kamu kok milih cantik? Ya memang saya pengen yang cantik begitu. Kenapa kamu milih yang jelek gitu kok dicintai? Ya enggak ngerti aku cinta kok begitu. Lah ini kenapa? Gak ngerti, aku seneng aja gitu. Itu memang tidak ada tokonya itu. Nah yang begini ini kita lawan dengan apa? Kalau yang rasional pakai ayat tadi 4132, betul ya? 4132 surat Hamim As-Sajdah ayat 34 ya? 4134 ya kan? Kalau yang irasional lawannya adalah qul a'udzu birabbil falak, ndonga sing akeh. Karena bab beginian ini gak ono tokone. Cuma satu yang bisa kita lakukan, berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Nah masalahnya kita kepada orang itu kan tidak ngerti wong iki dengki apa wong iki rasional. Nek gak iso ya lakukan kedua-duanya. Loh kok abot Ustad? Yang ini kita dalane mlebu swarga. Saya mangkel ya, tak pisah mesisan, tak putus silaturahim. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga siapa? Orang yang memutus persaudara. Jadi harus kita, gitu kan? Berarti berapa tuh pahalanya kalau kita berhasil membuat mereka tetap istiqomah bersaudara dengan kita. Wah, memutus persaudaraan itu tidak masuk surga lah. Kalau nyambung persaudaraan sak piro ganjarane, ya bisa dibayangkan sendiri. Cukup ya Pak Nabi. Terima kasih.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,